Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi kebetulan ini Bu, kita punya waktu bersama untuk bertemu dan cakap-cakap tentang persiapan kita untuk observasi di pembelajaran itu. Jadi tujuan pertemuan ini Bu, jadi kita mengukur sejauh mana kita melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan kita observasi? Jadi tujuan pembelajaran hari ini Pak, dengan materi beriman pada koda dan kodar ini, siswa itu mampu untuk pengertian koda dan kodar. Keduanya, siswa itu bisa mengidentifikasi ya, yang mana yang kodar, yang mana yang kodar, bisa membedakannya. Bisa membedakan. Terus ada pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang difokuskan, misalnya apa ke pengetahuannya, apakah ke psikologinya, sikap perilakunya, itu yang paling. Untuk pertemuan pertama ini Pak, kita fokus ke kognitifnya dulu. Oh, iya. Terus pertanyaan berikutnya Bu, strategi apa kira-kira yang diterapkan dalam rencana pembelajaran? Yang pertama mungkin Pak, penjelasan. Ceramah dulu ya. Kedua, kita menayangkan video tentang koda dan kodar ini. Ketiganya, kita setelah menyaksikan video, jadi siswa itu kita berdiskusi lah tentang ya koda dan kodar ini. Terus selanjutnya Bu, media yang dipakai dalam pembelajaran ini nanti LCD proyektor. Oh, seperti media. Karena menayangkan video Pak. Menayangkan video. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, kapan kita akan melaksanakan observasi? Ini Pak, karena saya punya jadwal jam pertama Pak, jadi di kelas 12 IPA jam 7.30 sampai dengan selesai. 2 jam pelajaran. Ya, 2 jam pelajaran. Cukup Bu, ini untuk praobservasi. Saya sudah punya bahan. Terima kasih atas kesempatan. Nanti kita akan melaksanakan observasi. Kemudian setelah observasi kita diskusi lagi, dialog lagi di pasca. Terima kasih. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ayat yang banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Abel Rustarina, Abel Ahmad Sodikin, apa? Nggak ada surat apa ya? Aldi Santoso,
Ada juga ada keterangan ya. Ya, Anggun Fitri, Della Puspita Sari, Diana Purnamasari, Dila Aulia, Fadil Abimanyu, Hengki Pratama, Muhammad Hasan, Karel Prayoga. Apa terlambat ya? Karel yang biasanya tidak pernah nih. Khairul Setio, Reza Al Hussein, Septa Aryani, Rina Ardianti. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Senang? Senang Bu. Bahagia? Bahagia. Karena yang pertama itu kita senang dulu ya. Ya, Bu. Senang dulu, bahagia dulu, ikhlas dulu. Ya. Benar ini senang bahagia. Benar, Enggak Bu. tekan ini, kita tekan ya tegang benar ini. Enggak ya. Siap ya untuk belajar ya hari ini ya. Siap. Ya. Karena segala sesuatunya kalau kita sudah merasa senang, merasa ikhlas melakukannya, insya Allah tidak ada beban ya. Tidak ada beban. Kita enjoy melakukannya, enak gitu loh. Apalagi dalam hal belajar. Kalau kita sudah senang, sudah ikhlas untuk melaksanakannya, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini, apa yang disampaikan oleh guru, insya Allah kita serap dengan baik. Dan untuk kedepannya bisa bisa dipraktekkan gitu loh. Apa yang kita dapatkan dari belajar hari ini. Baiklah, untuk hari ini materi kita yaitu qadar dan qadar ya. Beriman kepada qadar dan qadar. Itu termasuk iman ke berapa? Ke-6. Coba rukun iman apa saja? Iman kepada Allah, Ya. Iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, Ya. iman kepada hari kiamat. Ya. iman kepada qadar. Iman kepada qadar dan Qadar. qadar. Seperti apa sih kita kok harus mengimani qadar dan qadar itu seperti apa? Kita sebagai umat Islam, kita berpedoman kepada rukun Islam dan rukun iman ya. Apa artinya iman? Iya, percaya. Artinya kita sepenuh hati loh, sepenuh hati kita meyakini bahwa memang kita harus meyakini adanya qadar dan qadar. Sering dengar ya, qadar dan qadar. Apa sih itu qadar dan qadar itu? Ketentuan dan ketetapan Allah yang baru merupakan ketetapan belum terlaksana. Iya, ya, ketentuan lah ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh ya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan kita untuk mempelajari qadar dan qadar ini. Ya, yang pertama siswa atau kamunya ya mengerti loh apa sih itu qadar, apa sih itu qadar. Keduanya kalian atau kamu ya bisa mengidentifikasi atau mencari qadar itu seperti apa, qadar itu seperti apa. Dan tujuan kita untuk mempelajari materi kita hari ini. Ya. Coba siapa yang mungkin bisa untuk qadar dan qadar untuk kegiatan kita sehari-hari. Qadar itu ketentuan ya, ketentuan Allah. Seperti apa sih? Bahwa kita meyakini loh bahwa qadar dan qadar itu ada. Seperti apa? Yuk, Sen, mungkin bisa deh Sen, kasih contoh Sen. Bertakwa kepada Allah. Apa nak? Ya, apa? Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut aja. Salah juga nggak apa-apa. Namanya kita belajar.
Diana mungkin. Padil nih, Dil, apa Dil? Ngomongnya kayak Padil ini. Dil, apa Dil? Iya, kecelakaan. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita meyakini loh, kita meyakini bahwa apapun yang terjadi ya pada diri kita sendiri bahwa itu sudah ketentuan Allah. Tapi mungkin dicontohkan seperti ini ya. Kamu punya kewajiban untuk sekolah nih hari ini. Alhamdulillah kamu sudah sampai ya, sudah sampai di sekolah ya. Alhamdulillah untuk jam pertama kamu sudah masuk, kamu sudah belajar. Artinya ya Allah sudah menentukan bahwa kamu ada kewajiban untuk belajar ya, belajar. Tapi dengan tidak adanya upaya kita sebagai ya ikhtiar, nggak mungkin kita nyampe ya, nggak mungkin lah. Tapi dengan adanya ikhtiar kamu bisa nyampe ke sini, bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan, segala macam persiapan berangkat ke sholat. Alhamdulillah kamu nyampe ya. Niat kamu tersampaikan untuk belajar. Itu sama aja ketentuan juga dari Allah ya. Ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Qada itu seperti apa? Qada itu seperti apa? Ya. Qada itu artinya ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang berlaku untuk semua makhluknya. Semua makhluk ya, ini ya. Artinya seluruhnya. Ya. Sejak zaman azali. Ya. Jadi artinya sejak zaman azali itu artinya sebelum kita lahir atau sebelum orang tua kita, sebelum nenek kita lahir ya, atau ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ketentuan itu sudah ada. Apa coba? Ketentuan sudah ada itu. Yang memang sudah pastilah. Apa? Ya. Yang kira-kira kejadian di dunianya itu sudah pasti, yang tidak bisa kita tolak. Kiamat. Ya, kiamat. Meninggal. Apalagi? Apalagi? Yuk, Abel. Pokoknya yang pasti akan terjadi lah, ya, yang tidak mungkin tidak akan. Namanya sudah pasti. Ya, foto. Ketentuan Allah yang sudah ya ditentukan Allah sejak zaman azali. Jadi sebelum kita lahir, artinya begini loh, setelah ada kehidupan, ketentuan itu sudah ada. Nah, tulis kelahiran Nabi Isa ya, tanpa ayah ya, dan proses langsung. Kalau memang bisa ditangkap dengan tidak nulis nggak apa-apa. Kalau memang butuh ditulis biar kamu nggak lupa, tulis. صدق
kodok dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kodok adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kodok dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrom ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Yang ketiga, tuliskan apa hikmah ya dari beriman kepada qada dan qadar. Ya, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini ya. Mungkin sampai di sini dulu. Sudah paham ya dengan apa yang telah disampaikan tadi. Sebelum lanjut mungkin kita ada refleksi diri dulu ya. Mungkin Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mungkin Ibu tanya nih, perasaannya apa sih? Perasaannya apa sih sekarang setelah pembelajaran yang materinya qada dan qadar ini? Coba aku Sen, apa Sen? Apa yang kamu rasakan sekarang Sen? Sedih, apa senang, apa lemes, apa lesu? Biasa aja. Biasa aja. Nggak terpikir. Coba si Rina, apa Rin? Pertanyaan kamu sekarang apa Rin? Senang ya? Fadil, Del? Oh, senang. Senang. Senang, gembira. Ya, senang, gembira, bahagia ya? Ya. Ya. Terus keduanya, setelah kamu mempelajari qada dan qadar, ya, rencana apa sih dalam kehidupan kamu yang akan kamu lakukan lah istilahnya gitu? Akan lebih berhati-hati. Memperbaiki diri. Diana, lebih bersyukur ya. Coba Fadil deh. Apa nih? Lebih ikhlas. Lebih ikhlas ya perasaannya. Bersyukur yang kita dapat. Iya, bersyukur ya. Jangan mengeluh. Bersyukur dan jangan mengeluh dan putus asa ya. Ya. Alhamdulillah ya. Terus apa ya rencana kalian untuk kedepannya ya, supaya kita bisa merefleksikan diri terhadap qada dan qadar ini. Iya, bekerja sungguh-sungguh dan gimana? Punya cita-cita ya, iya harus optimis loh, optimis gitu. Del, apa nih Del? Rencana ke depan kamu nih Del? Apa Del? Rina apa Rin? Ya Rina itu ya, bukan hidup di situ ya. Ya Rina, apa Rin? Rencana kamu apa sih nih ke depannya Rin gitu? Dengan kita mempelajari qada dan qadar ini, kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk lebih baik. Ya, mungkin itu saja ya refleksi dari pembelajaran ini. Ya. Oke, Ibu, kita lanjut ya. Iya, Pak. Hasil pertemuan observasi ini, jadi kita akan lanjutkan dengan satu sesi lagi yaitu pasca observasi. Jadi di pertemuan kali ini Bu Fatima, saya ingin menanyakan apa yang Ibu rasakan, perasaan yang muncul setelah melakukan proses pembelajaran. Untuk penyampaian materi mungkin enjoy Pak ya, santailah untuk penyampaian materinya sehingga anak-anak itu mungkin mudah menyerapnya dengan penguasaan materi kita itu.
waktu Ibu melaksanakan proses pembelajaran itu kan bawa SPP ya Bu ya, atau buku yang lain. Kira-kira dari rencana yang di dalam SPP ataupun dalam pikiran Ibu waktu pelaksananya sesuai apa enggak, pembelok atau gimana, ada kendala atau tidak? Sebenarnya Pak, kalau ini sesuai, cuman Sesuai, kita pasti mengalami kendala. Satu yang saya rasakan pada saat saya penyampaian materi, saat saya stimulus ke anak-anak, ya, siswa itu kurang antusias, dan kurang respon terhadap apa yang saya sampaikan. Kurang ya Pak ya, bukan tidak merespon ya Pak ya. Kurang, ya. Hanya perlu penambahan berarti. Iya. Jadi dari yang disampaikan kira-kira ke depannya ini kompetensi yang akan Ibu kembangkan di diri itu apa kira-kira? Mungkin potensi yang saya kembangkan untuk biar pasnya Pak ini mungkin pedagogik Pak. Pedagogik ya, untuk meningkatkan kemampuan dirinya ya. Terus yang kelima terakhir ini, tadi sudah kita laksanakan proses observasi pembelajaran tadi. Harapan Ibu atau hasil renungan atau refleksi Ibu ke depannya maunya seperti apa dengan adanya pembelajaran ini terus atau kendala yang saya alami dalam pembelajaran ini, mungkin saya mungkin akan bertanya dengan teman sejawat atau mungkin belajar di PMM untuk khususnya pengolahan kelas. Jadi kita akan mudah-mudahan bisa terlaksana ya, karena memang belajar mandiri itu penting, belajar dengan teman secara bersama-sama. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan nanti untuk perbaikan selanjutnya meningkat lagi kualitas pembelajarannya. Saya tutup dari pra, observasi sampai dengan pasca. Kalau ada yang keliru dari saya sebagai instruktur atau supervisor, saya mohon maaf. Sama-sama Pak, saya juga sebagai pelaksana observasi juga mungkin ketika pelaksanaannya mungkin kurang pas, ada kesalahan Pak, saya juga minta maaf.